Halo semuanya, perkenalkan nama saya Federica Sylvia dengan NIM 1853010049. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata dengan dosen pengajar Ibu Lestari Ningrum. Untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya menurut saya, jika mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum di Indonesia boleh saja. Tetapi sudah harus siap dengan risiko yang terjadi akibat mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Karena badan usaha yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya itu adalah orang-orang yang mendirikan badan usaha tersebut. Maka dengan begitu, kekayaan badan usaha bersatu dengan harta para anggotanya. Jika mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang menjadi masalahnya adalah harta kekayaan atau mendirikan badan usaha tersebut diperoleh dari mana modalnya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat hukum perorangan, hukum keluarga, serta harta kekayaan, di mana harta kekayaan ini dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Jika badan usaha menggunakan harta bersama, nantinya jika sudah tidak bersama akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana pembagian harta tersebut. Maka dari itu, untuk mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum, perlu dipikirkan baik-baik dengan siapa kita akan mendirikannya, pastikan identitasnya, dan pastikan adanya perjanjian, sehingga ada kejelasan jika nantinya terjadi masalah. Saran dari saya, jika ingin mendirikan badan usaha tidak berbadan hukum, lebih baik dalam bentuk usaha dagang, seperti online shop. Karena usaha dagang ini dimiliki oleh satu pemilik. Tidak ada pembagian kepemilikan saham. Selain itu juga tidak ada pemisah antara kekayaan pemilik dan kekayaan usaha. Dan jika ingin dilegalkan, adalah kehendak dari pengusaha itu sendiri, agar nantinya usaha yang dijalankan lebih mendapat kepercayaan dari konsumen atau pihak ketiga. Untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya, di Indonesia sendiri, adanya proses merger ini sudah tidak lagi asing. Merger sendiri ini adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang terdiri dari 2 atau lebih, di mana perusahaan yang telah menggabungkan diri menjadi bubar. Biasanya perusahaan melakukan merger karena ingin menciptakan sinergi untuk mencapai untung yang lebih besar. Tentu saja kebijakan merger ini menimbulkan resiko untuk beberapa pihak. Untuk karyawan yang bekerja di perusahaan, terutama di perusahaan yang di merger, posisinya sangatlah terancam. Karena belum tentu perusahaan yang memerger bersedia untuk mengambil atau merekrut semua karyawan dari perusahaan yang di merger. Karena perusahaan yang memerger ini memiliki hak untuk memutuskan perjanjian kerja karena beberapa hal. Bisa kita lihat sekarang ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di Indonesia adalah merger antara Gojek dengan Grab. Dengan adanya keputusan tersebut, driver ojek online ini mendapatkan banyak resiko. Di antaranya, mereka merasa resah karena hal-hal yang mereka khawatirkan, yaitu yang pertama, pemutusan mitra. Karena dengan bergabungnya Gojek dan Grab, pastinya tidak dapat menampung semua mitra dari Gojek maupun Grab. Dimana kita ketahui mitra ojek online antara kedua transportasi online ini sangatlah banyak. Pastinya tidak dapat menampung semua mitra, sehingga berakibat adanya pemutusan kerja sepihak. Lalu yang kedua adalah masalah kesejahteraan mitra, di mana kita ketahui bahwa mitra ojek online ini memiliki 2 akun, yaitu di Grab dan di Gojek, yang dimana mereka bertujuan untuk mendapatkan penumpang atau konsumen yang lebih banyak. Sehingga jika nantinya Gojek dan Grab digabungkan, kesejahteraan mitra ini menjadi terancam. Dan yang terakhir, adanya ancaman monopoli. Karena sekarang pun sebelum dilakukan merger, Grab dan Gojek sudah dominan dalam industri transportasi online nasional. Nah, jika terrealisasi, bukan tidak mungkin muncul persaingan tidak sehat akibat bisnis yang terkesan memonopoli di dalam dunia transportasi online di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya, manfaat hak kekayaan intelektual sendiri ini ada banyak. Yang pertama,
memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersilkan karya ciptanya. Yang kedua, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Yang ketiga, memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas masyarakat agar bisa menciptakan tanpa rasa takut. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Nah, dari manfaat-manfaat kekayaan intelektual sendiri ini, jika nantinya saya akan mendirikan perusahaan, saya akan memilih hak kekayaan industri sebagai hak kekayaan intelektual saya, karena hak kekayaan industri tersebut ini mencangkup hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, karena menurut saya ketika memulai bisnis, salah satu elemen paling penting yang menjadi pertimbangan seharusnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, aset-aset penting perusahaan menjadi terlindungi dari pembajakan pihak-pihak yang tidak berwenang. Juga dapat digunakan untuk melarang pihak lain menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa seizin saya. Dengan begitu, hasil jeripaya dalam mengembangkan brand dan produk dapat dinikmati sepenuhnya dan memudahkan dalam memasuki pasar. Sekian video tentang menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Jika dalam video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf, dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan dari video ini, saya meminta maaf. Terima kasih.